Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Semoga hari ini kawan-kawanku semua, pemuda-pemuda Islam khususnya, dan saudara-saudaraku di luar sana, sebangsa dan setanah air, semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dan limpahan rezeki di tengah pandemi COVID-19 ini. Hashtag freedom for IBHRS, freedom atau kebebasan untuk Imam Besar Habib Rizik Syihab, trending di Twitter. Sementara yang saya screen ini sekitar 104.000 tweet ya, dan terus naik. Di sini saya kutip para pengguna Twitter, netizen pengguna Twitter yang menulis status-status di Twitter dengan hashtag freedom for IBHRS. Dari @jin_aprilia96, pembunuhan 6 laskar FPI dan penahanan HRS adalah sebuah fakta keadilan hukum telah dikudeta. Hashtag freedom for IBHRS. @anonymous_2024, hidup mulia atau mati syahid? Takbir, Allahu Akbar, freedom for IBHRS. Fahmi Al-Katiri, @fkadrun, gaungkan terus salawat asgil, Allahu Akbar. @ara_fancy, jangan biarkan ulama kita berjuang sendiri, bersatu kita kuat, rapatkan barisan. Hashtag freedom for IBHRS, Allahu Akbar. Jadi tujuan saya membuat konten ini hanya untuk mengingatkan teman-teman bahwa kita jangan lupa perjuangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kita jangan semangat euforia meningkat ketika beliau di luar memberikan ceramah, memberikan kajian-kajiannya. Begitu ulama-ulama kita di penjara, kita juga diam. Kita juga diam, tidak ada lagi suara. Saya khawatir beliau kenapa-kenapa di sana jika kita terus-menerus diam. Maka saya berharap agar konten ini di-share dengan semangat, agar beliau selalu dikenang dan selalu diingat oleh umatnya bahwa beliau belum berhenti berjuang. Begitupun juga dengan kita. Oke, saya lanjut. @mia_andi, pagi, kalian luar biasa, Langkurung KLB, masih dengan tagar hashtag freedom for IBHRS. @kifli_andi, bertengger trending topik, pagi, tabe. Jadi tabe ini di Sulawesi itu kayak permisi ya, kayak kita mau lewat itu kita bilang tabe gitu. @keripikpedas_id, IBHRS berkumpul sama dengan didenda 50 juta dan ditangkap, bahkan akan dikenakan pasal berlapis. Jokowi, Ahok, dan para artis berkumpul sama dengan bebas. Sepertinya omongannya Pak Mahfud bakal kejadian nih bentar lagi. Kalau hukum diberlakukan begitu, negara akan hancur. Dengan kutipan Mahfud, laskar FPI pancing aparat untuk lakukan kekerasan. Jangan sok ngaku istiqomah kalau belum disokok duit triliunan hasil rampokan PKI, dikriminalisasi oleh pesanan PKI, diteror atau diintimidasi jongosnya PKI, ditembak oleh sniper bayaran PKI. IBHRS sudah dapat atau merasakan itu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freedom for IBHRS. Kata para cebong, kalau Jokowi jadi presiden ditakuti para koruptor. Ini dari Sultan @sultan36350528. Biasanya ini akun baru ya. Kata para cebong, kalau Jokowi jadi presiden ditakuti para koruptor. Malah sebaliknya, makin banyak para koruptor. Malah berjamaah para koruptornya. Lebih lucu lagi, berjamaah maling bansos rakyat miskin. @anggrek_269, betul, kata Upin dan Ipin. Ini yang di screenshot. TP3 tuntut pengadilan HAM ya. Ini persoalan 6 laskar kemarin yang setelah diinvestigasi dari HAM Indonesia, ternyata hasilnya ya bukan kurang memuaskan, kalau menurut saya sangat tidak memuaskan. Jadi ini TP3 dibentuk untuk menuntut pengadilan HAM.
Ini dia mau naikkan ke mahkamah internasional. Semoga saja berhasil, amin. Pagi Twips, mumpung masih pagi, yuk geber lagi tagarnya. Hashtag Freedom for IBHRS. Silahkan di RTLC plus tagar ya Twips. Gunakan akun kalian untuk kebaikan dan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. Ya, kepada kawan-kawan netizen, hari ini perjuangan kita itu melalui smartphone kita ya. Kita share konten-konten yang menurut kita itu membantu, positif. Kita bikin hashtag segala macam karena sedikit banyak itu berpengaruh. Jadi jangan sekedar mengkonsumsi gitu loh. Di share, di like, agar konten-konten kita juga bersaing dengan video-video di luar sana yang justru mudah sekali trending, namun kalau menurut saya itu tidak bermanfaat. Kami rindu. Hashtag Freedom for IBHRS. Kami rindu Habibana. Bebaskan para ulama kami karena mereka bukan koruptor atau pelaku kriminal. Betul, betul sekali. Hanya karena masalahnya tidak ada, celahnya nggak ada, jadi dicari. Yang sangat tidak masuk akal gitu loh. Ingat, segala kezaliman yang pernah dilakukan oleh manusia takkan lenyap begitu saja bagi debu. Setiap makhluk pasti akan mempertanggungjawabkannya kelak, sekecil apapun itu. Hashtag Freedom for IBHRS. @neng_army. Assalamualaikum, selamat pagi. Tetap gaungkan hashtag Freedom for IBHRS. Rama Madi 1. Selamat pagi, rezim penuh tipu-tipu. Yuk bisa yuk. Freedom for IBHRS. Tugas kita hanya terus berjuang. Selebihnya kita serahkan kepada semua kepada Allah. Ya, ini yang selalu dipesankan oleh Habib Rizik Syihab ya, bahwa menang itu bukan kewajiban kita. Menang itu urusannya Allah ya. Allah hanya mewajibkan kita untuk berjuang di jalannya. Persoalan menang itu Allah yang tentukan. Yang jelas kita sudah menentukan sikap kita di pihak yang benar atau yang sebaliknya. Tidak ada netral ya. Saya tidak pernah percaya kata netral. Karena dari kisah Nabi Adam sampai setelahnya, bahkan kisah setelah Nabi Muhammad, saya menemukan orang netral itu cenderung kepada munafik ya. Orang netral itu cenderung kepada orang munafik. Dia tidak bisa menentukan posisinya di A atau di Z gitu. Di A atau B gitu. Jadi kalau saya pribadi percaya netral itu tidak ada. Lu mau pilih ini atau ini, selesai. @anton_tabrani. Cuma nanya, Pak Jokowi, kenapa ya pejabat termasuk para menteri getol banget menjauhkan Islam dari sendi kehidupan dan pendidikan kita? Betul. Lalu gampang mendiskreditkan ulamanya. Apa isi kabinet ini para kafir harbi semua? Serius nanya ya, dia nulis di sini nggak sekedar kafir ya, kafir harbi. Jadi penjelasan kepada teman-temanku yang non muslim, mungkin kalian juga sudah paham. Jadi kafir harbi ini adalah kafir yang dia itu membenci Islam dan selalu memancing permusuhan dan kerusuhan dengan Islam. Kami namakan kafir harbi. Aku mampu berhujjah dengan 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada satu orang yang jahil, bodoh, karena ia tidak tahu akan landasan ilmu. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ini adalah nama asli dari Imam Syafi'i ya. Imam Muhammad bin Idris. Di sumber lain saya membaca bahwa Imam Syafi'i berkata begini, saya lebih baik berdebat dengan 10 orang cerdas daripada satu orang bodoh. @dimas732, aku di barisanmu ya Habibana. @rahmat 537490980. Assalamualaikum saudara semuanya, semangat terus ya. Freedom for IBHRS. @Rie Guciano, jangan jadi pemancing, nanti ditembak loh. Ada pejabat juga penjilat dan penggonggong, sering mancing keributan. Jangankan ditembak, dikarantina saja nggak diberlakukan buat mereka. Halah, Freedom for IBHRS. Mufli Ahmad 1, bro and sis, tunjukkan kalau kita cinta ulama. Hashtag Freedom for IBHRS. Satria 18648959, tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Freedom for IBHRS. Ini fotonya sama Ustadz Khalid Basalamah ya.
Saya waktu foto ini pertama muncul, saya kaget banget ya. Saya kaget, seorang Khalid Basalamah ternyata ya maksudnya gimana ya, saya bukan gini ya, Ustadz Khalid Basalamah ini kan cenderung ke Quran dan Sunnah, maksudnya gimana ya, dia ceramahnya lebih ke yang lembut-lembut, penuh kesantunan segala macam. Sementara Habib Rizik dalam tanda kutip, nggak berarti kasar ya, keras, dia keras dalam artian amar ma'ruf, dia dalam artian nahi mungkar gitu. Kalau Ustadz Khalid Basalamah lebih cenderung ke amar ma'ruf, Habib Rizik lebih ke nahi mungkar. Nahi mungkar ini memang cenderung, orang yang berada di nahi mungkar ini cenderung keras. Orang awam selalu mengatakan itu tidak bisa keras segala macam. Padahal sebenarnya itu juga sudah ada dari zaman para sahabat. Ada Umar, ada yang sahabat-sahabat yang memang tipikalnya keras dan mereka memang apa ya, cenderung keras kepada kebatilan gitu. Nah, ini mereka bisa bertemu antara Ustadz Khalid Basalamah dan Habib Rizik Syihab, di mana kedua-duanya ya ulama favorit saya. Ini Dimas 732 lagi ya. Revolusi akhlak bisa berubah jadi jihad fisabilillah. Ya betul. Betul. Orang akan menemukan titik nadir ya, titik puncak perjuangan ya, dan saat itu pasti akan terjadi. Insya Allah akan terjadi. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Jadi kalian mau meminta, mau nggak meminta, mau tidak usah naif. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Mars_Sasa, Mahkamah Agung memenangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam perkara reklamasi Pulau A. Guys, masih ada secerca keadilan di negeri ini. Ayo gaungkan terus Freedom for IBHRS. Assalamualaikum, salam kompak selalu untuk menyuarakan kebenaran karena lawan kita para buzzer RP yang dibayar oleh rezim. Abaikan cuitan mereka, fokus untuk bersuara kritis. Tagar ini menjadi bukti kalau oposisi kompak dan pertahankan kekompakannya. #Freedom for IBHRS. Betul. @Lukman Okterman, ada kemiripan dalam hubungannya dengan rezim berkuasa. Iya, ini ditampilkan foto Buya Hamka ya, foto Buya Hamka dan foto Habib Rizik. Ya, kawan-kawan yang punya pendapat yang sama tulis di kolom komentar ya dengan alasannya. Kalau pakai nangis gini nggak mungkin 5 juta. Dia screenshot tweet dari Soeyoto ya, @Soeyoto1. Jurus baru mereka adalah menangis Bombay. Ajur jum. Memalukan. Ini dia screenshot si KLB ya, kemarin dia KLB Demokrat ya. @Revenger1924, luar biasa namanya, keren. Dan Allah beserta orang-orang yang bersabar. Freedom for IBHRS, ini dia kutip surah ya. @4 atau Adrian Lutfia, mendung tak berarti hujan, semangat tak pernah padam. Keren. Freedom for IBHRS. 2 golongan dia kutip ayat ya. Ini ayat apa hadis ya, saya nggak ngerti soalnya tulisan Al-Quran ini kayak gini. 2 golongan manusia, jika keduanya baik maka baiklah manusia, dan jika keduanya rusak maka rusaklah manusia itu. Manusia yaitu ulama dan umaro. Tugas ulama dan umaro bersatu dan bersinergi membangun kesejahteraan negeri, kompak dan serempak mendidik rakyat taat syariat, bergandengan dan saling merangkul menata bangsa yang unggul, semangat dan cermat menjalankan keadilan, serta tegas dan lugas menumpas kezaliman. Kebalikannya hari ini. Jangan kalian anggap enteng, ini dari @Morojoyo. Jangan kalian anggap enteng bahwa semesta tidak mengawasi perbuatan. Betul. #Freedom for IBHRS. Dari @Rudian54985261, penjilat ulung. Ini dari foto tampak kurus dan kemudian setelahnya ya, after ya, before after ya. Before-nya masih kurus, after-nya udah gemuk. Sejahtera. @Gunardi_saja. Semoga para hakim diberikan kemudahan Allah untuk menegakkan keadilan. Amin. Freedom for IBHRS. Dia kutip dari CNN ya. Bukan dari indonesiainsight.id. Sidang pra peradilan Freedom Imam Besar Habib Rizik Syihab trending.
Oke, sudah selesai. Saya membacakan hashtag-hashtag dari para netizen yang masih mendukung Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kenapa saya katakan imam besar? Ya, menurut saya beliau adalah imam besar dalam hal amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ulama-ulama lain juga banyak, mereka semua imam besar. Tapi mengapa Habib Rizik yang selalu, kalau menurut saya, yang selalu tidak terlepas dari imam besar, karena beliau yang sering berjuang di garis depan untuk nahi mungkar ya. Kenapa? Tidak dengan ulama-ulama lain. Ulama-ulama lain juga berjuang. Model perjuangan banyak. Ada yang melalui ceramah di mimbar-mimbar, ada yang melalui jalur pendidikan, semua itu perjuangan. Namun menurut saya yang keras tantangannya, halangan, rintangan segala macam di nahi mungkar. Karena mereka langsung berhadapan langsung dengan apa yang mereka perjuangkan. Berbeda dengan amar ma'ruf, walaupun semua punya tantangannya tersendiri gitu. Tapi menurut saya nahi mungkar ini yang butuh dukungan yang support yang lebih. Makanya kita banyak-banyak doakan imam kita Habib Rizik Syihab, yang sampai hari ini saya belum menemukan celah untuk membenci beliau. Sampai hari ini saya belum menemukan celah untuk membenci beliau. Semua video-video bahkan di masa lalu saya cari sendiri. Ada dulu sempat beredar video beliau dengan bersiteru dengan Gus Dur, saya cari. Dan saya belum menemukan celah untuk membenci beliau. Kalau beliau mau hidup senang, gampang saja. Dia cukup diam saja, orang musuhnya bakal senang kok. Makanya saya bilang saya belum menemukan celah untuk membenci beliau. Maka saya, dimana mungkin maksiat saya masih banyak. Salah satu untuk mencuci dosa saya, mencintai ulama, mendukung para ulama. Resiko itu selalu ada, kawan. Kita tidur pun resiko ada. Maka ketimbang kalian jadi penonton, apa salahnya kalian ambil sedikit dari perjuangan ini? Ambil sedikit dari perjuangan ini. Share, dibagikan, di komen, suarakan keadilan kalian. Suarakan bahwa yang mencintai keadilan belum mati dan belum putus harapannya. Saya pernah berdialog dengan salah satu kawan yang ini tidak boleh dicontoh. Dia apatis. Dia berkata, ngapain Khalid kau kayak gini terus setiap hari? Teman kau berkurang setiap harinya. Jadi teman-teman yang dulu berkawan baik sama saya, ada beberapa bahkan banyak dari mereka yang setelah mengetahui saya pendukung Habib Rizik, satu-satu menjawab. Saya bilang tidak masalah. Sementara saya tidak pernah mempermasalahkan apapun yang mereka dukung. Tapi kenapa mereka menjawab sendiri? Saya bilang tidak masalah. Justru saya mau katakan satu hal buat kamu ini, kepada teman saya yang dia berbicara begini. Teman-teman menjawab satu persatu gara-gara kau dukung HRS, imam besar HRS Habib Rizik Syihab. Walaupun dia gak ngomong Habib Rizik. Apa susahnya sih kamu tinggal kerja aja setiap hari, cari uang buat anak istri, selesai kan? Saya bilang, saya gak mau jadi penonton, kawan. Saya gak mau jadi penonton. Orang tuh banyak berpikiran seperti ini. Dia pengen surga. Astaga, kawan, kamu mau masuk mall saja, bawa uang 1 juta nggak cukup. Kau mau beli mobil, bawa uang berapa? Butuh duit banyak, rumah mewah segala macem. Duitnya nggak sedikit, banyak, dan kamu harus berdarah-darah untuk mencari duit sebanyak itu. Mau masuk surga. Lu pikir surga semurah itu apa? Mahal, kawan. Itu masuk nalar logika semua. Tidak semudah itu kalian. Bukan berarti juga kita mendukung Habib Rizik terus jaminan masuk surga, tidak juga. Itu cuma salah satu langkah saja. Kita hanya bisa berdoa bahwa Habib Rizik semoga selalu berada di jalan yang benar. Karena manusia yang dijamin dalam ajaran Islam itu hanya Nabi Muhammad SAW. Dijamin oleh Allah untuk dijaga jalannya. Selain itu tidak ada. Maka saya mengatakan bahwa sampai hari ini saya belum menemukan celah untuk membenci beliau.
Kalau misalkan itu ada, saya akan meninggalkan. Intinya kita mencintai ulama, ulama yang sampai hari ini kita lihat benar, ya sudah, kita ikuti, selesai kan? Tanpa banyak tebengnya. Di logika saya selalu, ketika Habib Rizik ingin hidup senang dan enak, dan maka dia diam, selesai urusan semua. Tapi sampai hari ini saya selalu melihat perjuangan beliau, dan beliau tidak duduk di kursi empuk, tidak dikasih jabatan, tidak mendapat jabatan, dan sampai hari ini saya melihat dia tidak mengharapkan jabatan. Buktinya dia tidak mendapat apa-apa, malah di penjara. Padahal sebenarnya dia hidup enak pun bisa kalau dia mau. Di logika saya masih jalan hal seperti itu. Kalau saya mau menghina Habib Rizik, mau melecehkan dia, harusnya ada alasan dong. Harus ada alasan. Harus ada alasan. Tapi saya tidak menemukan itu. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya Harith Al-Walid, see you on the next videos. Semoga Habib Rizik dan keluarga serta pengikutnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.